Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di Operasi Teks yang akan membahas cerita pendek dari Marlinda. Tepuk tangan. Cerpen yang akan kita bahas hari ini judulnya apa, Kak Farhan? Perempuan yang menyisir rambut di malam hari. Oke, jadi spesial untuk membahas cerpen kali ini yaitu kita akan dipandu atau mengawali diskusi kita dengan mendengarkan pemantik dari Kak Farhan. Tepuk tangan semuanya. Silakan Kak Farhan. Ya, harimau. Terima kasih. Siapa? Jadi sebelum saya membacakan pemantik, mungkin saya jelasin dulu kenapa saya memilih cerpen ini. Tuh, kan awalnya kenapa memilih cerpen ini sebenarnya dari Bang Det yang merekomendasikan untuk membahas di Operasi Teks kali ini adalah buku komcernya Ibu Marlinda ini, Ibu Marlinda Ramdhani. Setelah saya membaca semua cerpennya, di sini tuh ada 5 cerpen. Dan yang pertama Topeng Perempuan, terus ada Perempuan yang Menyisir Rambut di Malam Hari, ada Rencana Perpisahan, Mantan Istri, Suamiku, Rumah Tanpa Ingatan, dan hampir semuanya ini berisi tentang hubungan hubungan suami istri dan lain-lain gitu. Dan yang Perempuan yang Menyisir Rambut di Malam Hari ini adalah cerita tentang hubungan seorang anak dan ibunya. Jadi mungkin itulah yang membuat saya memilih cerpen ini. Dan setelah membaca cerpen ini pertama kali, karena endingnya kayak lumayan menyentak gitu ya, kayak kayaknya ini aja deh gitu. Dan kayaknya menurut saya menarik sih untuk didiskusikan. Itu dia. Jadi saya akan langsung membacakan pemantik. Ini berarti teman-teman sudah membaca cerpennya semua ya? Ya. Oke. Langsung saja. Di sini esai yang saya tulis berjudul Pamali, Feminisme dan Ironi dalam cerpen Perempuan yang Menyisir Rambut di Malam Hari. Cerpen Menyisir Rambut di Malam Hari membuka dirinya dengan janji yang kuat. Judulnya spesifik dan bermuatan sosial budaya. Larangan atau pamali menyisir rambut di malam hari adalah kepercayaan yang hidup di berbagai daerah di Indonesia, memberikan sentuhan supranatural. Paragraf pertama memberikan daya kejut. Seorang perempuan sedang bercermin, tapi seperti tidak mengenali wajahnya sendiri. Alisnya digerakkan naik turun untuk memastikan refleksi di depannya itu adalah wajahnya sendiri. Ini merupakan pembuka yang kaya dan penuh potensi psikologis. Namun, setelah membaca cerpen ini secara menyeluruh, kita akan mendapati bahwa janji kuat pada paragraf awal tidak dapat ditepati oleh penulis. Cerita ini seperti tak tahu arahnya mau kemana. Awalnya, karena judul dan pembuka yang demikian kuat, saya mengira fokus yang akan diolah dalam cerpen ini tak akan jauh dari isu feminisme dan pamali. Nantinya setelah membaca sampai akhir, ironi juga akan ditemukan. Tapi ambivalensi dan inkonsistensi cerita membuatnya seperti terombang-ambing. Saya akan jabarkan kenapa saya memilih judul Pamali, Feminisme dan Ironi dalam cerpen Perempuan yang Menyisir Rambut di Malam Hari pada esai saya. Pamali pada cerpen ini ditunjukkan oleh larangan tokoh ibu untuk menyisir rambut terlalu sering. Awalnya si ibu melarang untuk menyisir rambut di malam hari, namun larangan itu akan berlanjut untuk tidak boleh menyisir rambut di pagi hari. Feminisme yang kedua didapat dari kontrol terhadap tubuh perempuan, yang dalam hal ini adalah tokoh perempuan dalam cerita. Kontrol itu datang bukan dari seorang laki-laki sebagaimana biasa cerita feminisme, melainkan dari sosok terdekat tokoh ibunya sendiri. Ini menunjukkan kontrol akan tubuh perempuan bisa dilakukan oleh orang terdekat sekalipun. Larangan untuk berambut pendek juga menjadi permasalahan feminisme yang ada dalam cerita. Selain itu, bentuk penolakan dari tokoh terhadap ibunya melengkapi alasan kenapa cerita ini bisa dikatakan cerpen feminis. Ironi pada cerita ini didapat pada akhir cerita. Seorang ibu yang ditemukan tertidur meninggal dalam tanda tanya sejak pagi dan tidak mendengkur dengan sisir di tangannya. Padahal sepanjang cerita si ibu yang melarang tokoh perempuan ini untuk sering menyisir rambut, tetapi endingnya ditutup dengan kematian tanda tanya ibu. Ini merupakan ironi yang penulis coba bangun dalam cerpen ini. Kembali ke persoalan awal. Kenapa saya menganggap cerpen ini tidak tahu arahnya kemana dan ambivalensi serta inkonsistensi apa yang saya maksudkan?
Yang pertama, ambivalensi pada cerita ini bukan terdapat pada tokoh maupun teks cerita, melainkan terdapat pada fokus penulisnya. Di awal, cerita seakan memberikan janji tentang pamali yang berkaitan dengan supranatural, yaitu menyisir rambut di malam hari dapat memperpendek umur, halaman 16. Tetapi pamali ini nantinya dilemahkan sendiri dengan dialog ibu pada halaman 17. Jangan nyisir terus, malam nyisir, subuh nyisir, siang nyisir, nanti rambutmu habis kalau disisir terus. Ini tidak konsisten sekaligus melemahkan cerita pamali terkait supranatural tadi. Larangan menyisir berubah menjadi larangan yang berkaitan dengan umur ke alasan logis dan umum. Sering menyisir rambut memang bisa membuat rambut rontok. Ini memberikan kesan kalau larangan ibu bukan merupakan kontrol atas tubuh tokoh perempuan, melainkan nasihat seorang ibu. Selanjutnya pada halaman 17 sampai 18, tokoh perempuan melihat sekelompok perempuan dengan rambut digelung. Muncullah monolognya tentang kebebasan. Gulungan rambut itu menggulung kebebasan. Kalian butuh embusan angin untuk terlihat tegar. Kalian perlu menggerai rambut untuk membuktikan bahwa kalian tidak selemah apa yang orang pikirkan. Ucap perempuan itu lebih kepada dirinya sendiri. Penulis membuat tokoh perempuan seperti orang yang tidak merdeka, merasa terkungkung dan tidak memiliki kebebasan. Sedangkan kalau ditelisik pada teks, terdapat 3 momen yang berkata sebaliknya. Pertama, pada halaman 15 saat perempuan itu mengembangkan senyum melihat rambut hitamnya tergambar di cermin. Ini merupakan gestur alamiah kebahagiaan seseorang. Kedua, dialog tokoh perempuan dan ibu pada halaman 16 dan 17. Tokoh perempuan beberapa kali membantah larangan ibu yang mengatakan kalau menyisir rambut di malam hari bisa memperpendek umur. Dia bahkan bilang kalau umur dan menyisir rambut tidak ada hubungannya. Tokoh kembali membantah ibunya pada halaman 17 dengan menyuruh ibunya untuk memotong pendek saja rambutnya agar tidak disisir terus-menerus. Sang ibu berkata kalau anak gadis tidak boleh berambut pendek. Tokoh perempuan masih sempat kembali melawan. Perdebatan berakhir dengan si ibu pura-pura tidak mendengar gerutuannya dan melanjutkan pekerjaannya di dapur. Ketiga, pada halaman 18, tokoh perempuan kembali menyisir rambutnya dengan tangan. Dengan atau tanpa sisir tidak mengurangi kegemarannya menyisir rambut. Ketiga hal ini membuktikan kalau tokoh perempuan adalah orang yang merdeka. Tidak ada kungkungan yang dia dapat. Dia mempunyai kendali penuh terhadap dirinya sendiri. Lalu ending cerpen ini menyimpan ironi yang secara teori kuat. Ibu yang sepanjang cerita melarang untuk menyisir rambut terus-terusan justru ditemukan dalam kondisi dalam kurung meninggal dengan sisir di tangannya. Tokoh perempuan kemudian membisikkan kalimat ibunya. Jangan nyisir di malam hari, ibu. Ndak baik, bisa memperpendek umur. Halaman 19. Ini merupakan pembalik yang berpotensi seandainya fondasi ceritanya kuat. Ironi ini justru menjadi titik lemah cerita karena tidak dipersiapkan dengan matang. Dalam teks, tidak ada deskripsi yang menjelaskan kondisi ibu secara eksplisit. Hanya terdapat sinyal berupa lampu kamar yang mati sejak pagi dan ibu yang tidak mendengkur. Penulis seperti membuat adegan ini secara sengaja. Ditambah dialog terakhir karakter perempuan yang diharap bisa menambah kesan shocking pada cerita. Padahal kalau berpacu pada karakter tokoh sejak awal, yang digambarkan sebagai perempuan yang reaktif, melawan dan tidak pasrah, akhir cerita ini justru absurd, alih-alih mengagetkan. Untuk apa dialog tokoh perempuan di akhir? Apakah untuk menekankan plot twist cerita? Kalau benar demikian, ini justru menyerang balik akhirnya. Akhir cerita ini terlalu sadar kalau dirinya adalah sebuah plot twist, sehingga kehilangan daya kejut yang seharusnya didapat oleh pembaca. Terakhir, cerpen ini sebenarnya memiliki bahan mentah yang menarik. Konflik antar otoritas dan otonomi tubuh, serta pamali sebagai sistem kontrol sosial yang diwariskan lintas generasi. Lalu ironi di akhir yang menjadi alat pembalik. Kalau saja tokohnya dibuat konsisten, fokus ceritanya jelas dan diperkuat, ini bisa menjadi cerpen yang sangat bagus. Saja. Terima kasih Kak Farhan atas pemantiknya yang sangat luar biasa dan mendalam ya. Semua elemennya diulas sedemikian rupa. Jadi seperti biasa, seperti operasi teks sebelum-sebelumnya, setelah pembacaan pemantik, teman-teman dipersilakan untuk memberikan tanggapannya terkait dengan cerpen ataupun isi pemantik itu sendiri. Jadi saya ingatkan kita tidak hanya berfokus pada cerpen, tetapi juga pemantik yang telah dibuat. Karena untuk itulah operasi teks ini ada untuk melatih kemampuan menulis dan menelaah teks teman-teman semua. Untuk pemantiknya bisa dilihat di grup. Oke, kita langsung saja ke Bang Davin. Dulu ya. Saya dulu atau sana dulu? Nggak apa-apa, ke Bang Davin dulu.
Nah, bare Bang. Aplikasi nggak masuk. Masuk kalau Fikri tapi sinian lagi. Tapi kalau Fikri nggak usah. Oh ya, Nggak. di tengah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, dari esainya dulu sih yang saya mau anu. Cerpennya sangat singkat ya. Jadi pas saya baca, lah ini udah selesai gitu. Pas dia dibilang apa namanya di akhir pas dia ketemu ibunya di kamar tuh ternyata udah selesai gitu. Pertama itu sih. Mungkin untuk cerpennya itu aja ya karena memang ketika baca itu kesan yang saya dapat gitu. Nah setelah baca cerpen itu kan akhirnya saya baca nih apa namanya esainya atau ulasannya Farhan gitu kan. Dan secara nggak langsung saya akui memang karena tadi pas baca cerpen itu sedikit yang saya dapat, jadi ketika pas baca ulasannya Farhan itu saya cukup tergiring dengan opininya Farhan gitu terkait cerpen tadi itu gitu. Kayak misalkan saya juga akhirnya ngerasa pertama endingnya itu memang kayak terlalu dipaksakan plot twist gitu. Kayak sebenarnya mungkin bisa plot twist tapi nggak yang buru-buru banget. Nah itu juga karena mungkin dia pendek banget, itu juga mungkin yang ngebuat akhirnya cerpen ini terasa banyak halnya itu kayak tadi itu buru-buru dan banyak hal yang akhirnya luput lah gitu kan karena terlalu dipaksakan buru-buru itu gitu. Terus juga benar ekspektasi saya di awal juga sebenarnya cerpen ini bakal apa ya ngomongin feminisme lah gitu, berangkat dari apa namanya terkait larangan ibunya gitu. Tapi pada akhirnya ternyata kita cuma sedikit lah menemukan hanya jadi semacam dia cuma nebar-nebar hint aja gitu, tapi tidak memperdalam apa namanya petunjuk-petunjuk itu gitu. Jadi makanya kesannya terlalu umum lah gitu. Jadi kita tidak menemukan fokusnya itu gitu. Dan juga saya ngerasa mungkin cerpen ini terlalu ya, maksudnya terlalu banyak menceritakan gitu. Jarang banget bagian show-nya gitu. Jadi terlalu banyak kayak misalkan mungkin akan lebih bagus ketika bagian yang dia ngelihat perempuan yang ada ya sanggul itu kan itu mungkin lebih bagus kayaknya pakai show lah gitu. Tapi kan di sini kan dia langsung pakai monolog yang bilang itu tuh bagian dari apa namanya mengukur kebebasan. Nah, itu kan kayak tel banget gitu kan. Nah, mungkin akan lebih seru mungkin ketika dia pakai show kayak apa ya, mungkin kayak yang di cerpen yang pernah kita bicarakan ya, yang harimau itu loh, itu Bang Det ya yang harimau Sima Oh, nah itu kan itu cukup ya saya ngerasa itu banyak loh show-nya gitu, yang bagian tel tuh dikit. Nah itu kan ketika kita baca itu lumayan kita bisa menangkap tanpa harus disuapi, oh maksudnya seperti ini gitu kan, seperti itu. Mungkin itu aja, sama terakhir mungkin apresiasi untuk esai ulasannya Farhan. Kayaknya sejauh ini saya belum menemukan kayaknya yang memang dia ngulasnya itu per teks gitu. Ini kan cukup detail, kalimat-kalimat ini di breakdown lah gitu, breakdown dan cukup detail. Jadi kayak sebelumnya kayaknya saya belum menemukan sebelumnya gitu. Itu sih. Sip. Terima kasih. Ini 5.000. Lanjut ke Bang Jemi. Lanjut Desi. Oke, makasih kesempatannya ya. Menarik banget ulasan Kak Farhan, sangat menggiring seperti kata Kak Davin. Tadi izin citasi Kak Davin. Tadi kan seperti kata Kak Farhan, saya juga nyadar kalau dia sangat terburu-buru dan terkesan dipaksakan endingnya, kayak plot twistnya jadi nih pasti serem jadinya ya. Tapi enggak kan, sangat berbeda dengan karakter si perempuan yang awal dia reaktif, dia cerewet dan segala macem, dan tiba-tiba pas akhir dia tiba-tiba sangat misterius dan tiba-tiba udah dibilang jangan sisir rambut nanti malam gitu. Yang saya mau lihat di sini ya, itu terkait sisir sendiri itu saya rasa dia sebagai objek simbolik. Karena kan sisir selalu hilang ya dari awal cerita, yang akhirnya tuh cuma ditemukan saat ibunya meninggal gitu. Tapi kita belum tahu apakah itu Iya, meninggal atau tidak. Enggak, sisir yang sama kah? Oh iya.
Nah, jadi dia bermakna ganda nih. Saya rasa karena sisir yang selalu hilang itu, si anak ini tuh menggunakan jari-jarinya untuk menyisir rambutnya. Itu kan sesudah dari scene sisir ini kan dia melihat perempuan-perempuan yang bersanggul. Di situ kan dia bilang kalau sanggul itu adalah mengukung kebebasan. Jadinya dengan dia menggerai rambutnya berarti dia menolak akan dikukung kebebasannya, berarti dia menolak untuk dikontrol. Jadinya menurut saya ya, dengan adanya dia menyisir rambutnya itu bukan pakai sisir tapi memakai jarinya, itu menandakan kalau kebebasan itu sebenarnya kita bisa raih nggak harus pakai alat, tapi bisa juga dari tubuh kita sendiri. Jadinya nggak perlu kita punya sisir atau alat-alat lain untuk meraih kebebasan itu. Sebenarnya dengan menggunakan tubuh kita kita masih bisa nyisir, masih bisa mendapat kebebasan. Dan juga unik ya, sisir yang absen selama dari awal sampai akhir terus tiba-tiba ada di tangan ibunya, seolah-olah menjadi tanda kepergian gitu. Padahal di awal gak ada, terus di akhirnya tiba-tiba ada. Dan juga saya menarik banget, mungkin ini saya sering temukan di real life ya. Mungkin ada orang yang mungkin agak sangat personal ya, membuat dosa yang sama tapi takut mengakuinya. Ada yang takut mengakuinya, ada yang sangat open dengan mengakuinya. Misalnya minum minuman keras nih. Ada orang yang, oh saya minum loh tadi malam, dan juga ada yang melakukannya tapi dia diam-diam. Nah disitulah saya melihat si ibu dan si anak ini. Dua-duanya melakukan hal yang sama, yaitu menyisir malam-malam. Itu kan nggak boleh sebenarnya pamali ya. Tapi si anaknya itu melakukannya terang-terangan. Dan bedanya ibunya tidak. Gitu aja sih dari saya. Dan yang terakhir itu menurut saya nadanya sangat datar ya untuk cerpen ini. Dari awal sampai akhir dia kayak kok datar sekali, tidak ada lonjakan emosi dan lain-lain. Itu saja sih. Terima kasih. Lanjut. Ya lanjut. Saya semuanya udah dibahas ya. Tapi ya kelas. Klasik. Asik. Baru 2 orang ya. Siap bos. Oke. Tapi yang saya mau highlight itu adalah ya, saya ada terus beberapa hal dan saya highlight di aplikasinya di sini. Pertama itu ya jelas ya konteks terkait pamali, yang dimana seperti Desi bilang sisir dan juga rambut itu digunakan sebagai alat gerak cerita dari cerpen kali ini gitu ya. Dan menurut saya pribadi ya, dan menurut saya pribadi gitu ya, yang ingin di highlight itu kan terkait bagaimana korelasi antara budaya yang dikonstruksi melalui pamali dari sebuah otoritas, yang dimana yang kita lihat di sini itu adalah ibunya gitu. Bisa kita lihat misalkan di masyarakat ya begitulah terjadi kita bilang kungkungan gitu ya, kungkungan dari sebuah hal yang memang ingin diteruskan, yang diteruskan secara turun-temurun, tapi seringnya itu tidak sadar dilakukan ya. Kayak inilah gitu. Nah, kita juga melihat di sini selain tadi dari pamali budaya gitu, kita melihat bagaimana kita melihat cerita ini bisa berjalan karena si perempuan itu melakukan berada pada sisi yang sebelahnya itu, beroposisi dengan ibunya gitu. Sehingga ada konflik yang muncul gitu ya antara kedua karakter utama ini gitu. Yang kita melihat dia tidak punya sisir, akhirnya nyisir pakai tangan, terus di esok harinya dia nyisir rambut, tapi berusaha untuk tidak acuh dengan ibunya ketika itu dibilang kan ada ayam berkokok gitu. Tapi tetap saja dia pengen nyisir rambut, bahkan dia bilang kalau saya nggak mau nyisir rambut ya udah potong aja rambut saya gitu. Ibunya juga bahkan mengancam gitu kepada anaknya, jangan macam-macam kamu gitu dia bilang.
Terus juga di sini mungkin bisa kita apa ya, telaah gitu bahwasanya terkait tentang perihal kebebasan, perihal kepemilikan hak yang jelas gitu ya, seringkali muncul dari refleksi gitu. Karena dia melihat di sini ada orang-orang yang berjalan terus rambutnya disanggul. Ya mungkin bagi kita atau bagi saya sendiri yang cowok, ya udah rambut disanggul mah ya udah sekedar rambut aja gitu. Tapi bagi perempuan ini yang konteksnya dia dimarah untuk menyisir, ya istilahnya mengubah-ubah rambutnya gitu ya. Dia punya pemikiran lain gitu, bahwasanya orang yang rambutnya disanggul itu berarti dia seperti menggulung kebebasan itu gitu. Dia bilang di sini kan kalian butuh embusan angin untuk terlihat tegar. Kalian perlu menggerai rambut untuk membuktikan bahwa kalian tak selemah apa yang orang pikirkan gitu. Makanya bagi saya pribadi gitu ya, ini sebuah apa ya, reminder lagi lah gitu tentang apa ya, liberty of thinking gitu ya bagi setiap manusia. Bahwasanya memang betul setiap manusia itu punya apa ya, kemampuan untuk bebas dalam berpikir, dan dalam hal ini kita melihat bagaimana si perempuan itu menggunakan itu gitu. Nah, tapi mungkin bukan itu ya yang inti yang ingin dibahas gitu. Dia pengen betul-betul membahas bagaimana kultur itu terbentuk, terus juga adanya kontra karakternya gitu. Maksudnya ibunya itu melarang, ibunya menyuruh untuk mematuhi pamalinya, tapi ibunya melakukan hal itu gitu. Ya, seperti Desi bilang tadi gitu ya. Kemudian juga saya ingin meng-highlight kayak kata enggak gitu ya. Saya bertanya aja gitu buat teman-teman yang lebih sepuh dari saya gitu ya. Nah, apakah ada bang? Percaya saya, Abang Ahan salah satunya. Bang Davin juga ya. Gak boleh gitu sama orang tua. Terus kata enggak itu, karena kan di sini nggak tahu ya apakah memang cuma sekedar karena enggak itu bahasa Sasak gitu ya, kan biasa dipakai enggak kayak gitu. Nah, kayak gitu enggak, terus akhirnya digaris miringin apa cuma sekedar itu gitu. Terus juga misalkan kayak tadi Farhan juga nge-highlight tentang pertanyaan si Toko gitu ya, apakah ibu juga menyisir rambutnya di malam hari. Nah itu buat apa sih gitu gunanya. Ya paling itu aja sih, bagaimana konflik itu memberikan kita apa ya, wake up call gitu tentang perlunya kesadaran untuk berpikir sehingga menentukan arah hidupnya sendiri sih gitu. Hidup mahasiswa. Silakan Bang Ded. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan yang sudah sepuh. Sebenarnya saya masih butuh waktu untuk merangkum hasil bacaan saya ya, yang masih belum bulat sebetulnya ya. Kayak saya masih belum benar-benar menemukan poin-poin yang bulat gitu untuk saya sampaikan. Tapi nggak apa-apa ya, sembari itu mungkin nanti setelah selesai kita bisa diskusi gitu. Yang bisa saya rasakan memang pertama secara keseluruhan nampak seperti ada yang kurang greget gitu ya, gitu sebagai kesan awal gitu ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, saya sebenarnya butuh waktu lagi sebetulnya untuk yang greget itu apa gitu. Nah, itu karena sudah tiba giliran gitu, sehingga harus saya ini nggak apa-apa sembari saya memaparkan hasil bacaan sembari mengurai pelan-pelan gitu. Jadi barangkali akan loncat ke sana kemari. Yang penting poinnya adalah sebagai pembacaan kesan di pembacaan awal kayak ada yang kurang greget gitu. Itu satu. Nah, kemudian saya mencoba pelan-pelan gitu ya mencoba mengurai kira-kira apa yang membuat apa yang membuat saya merasa kesannya seperti itu gitu. Jadi misalnya ya,
saya mencoba mencari jawaban terhadap pertanyaan apa premis cerpen ini gitu. Premis cerpen ini mungkin sederhana ya kalau menurutku ya. Dia ingin dia ingin menggambarkan semacam ambivalensi gitu. Ambivalensi dalam artian bahwa sebetulnya kan di sini dia mau bilang bahwa aturan aturan yang mengatur perempuan nampaknya juga yang walaupun dipatuhi tapi sebetulnya dipertanyakan juga gitu. Jadi misalnya si ibunya ini kan ambivalen ya. Di satu sisi dia melarang anaknya untuk menyisir rambut, tapi ternyata melalui metode yang dia ingin memberikan kita semacam hint-hint istilahnya ya, kayak clue-clue gitu kan. Oh ternyata ambivalen juga ini ibunya, ternyata dia sendiri juga menyisir rambutnya malam-malam. Kan menurutku itu ya premis cerita ini gitu, soal ambivalensi aturan gitu. Yang ternyata yang walaupun di sini kesannya bahwa perempuan melarang sesama perempuan, tapi ternyata yang melarang itu melakukannya juga. Jadi kayak ada semacam aturan. Aku merasa ya cerpen ini potensinya besar, aku setuju sama Farhan, potensinya besar, menjanjikan. Tapi nampaknya di eksekusinya yang masih kurang. Nah, cuman aku juga belum bisa menguraikan yang kurangnya di mana. Cuman aku merasa kayak ada kayak gitu kan, ada yang menjanggal gitu. Cuman masih bingung aja gitu. Mungkin nanti kita bisa diskusikan ya soal itu. Nah, barangkali misalnya ya, nah cuman aku perlu apresiasi beberapa hal. Misalnya dia sudah aku mencoba sedikit memahami gitu, memberikan semacam kenapa dia membuat ending seperti itu. Kalau di Farhan merasa bahwa endingnya itu dipaksakan, teman-teman juga merasa dipaksakan. Aku barangkali juga seperti itu, tapi aku mencoba mengulik gitu, kenapa dia membuat ending seperti itu. Nampaknya kalau saya lihat perhatikan bahwa dia ingin memberikan semacam kode-kode sebetulnya. Kode-kode yang kayaknya kode itu dibiarkan ke pembaca untuk menafsirkannya. Makanya kenapa di esainya Farhan meninggal tanda tanya gitu kan. Nah, artinya di satu sisi mungkin dia berhasil tanda petik gitu membuat semacam kode-kode rahasia gitu. Yang kode-kode misteri gitu yang membuat kita nggak bisa karena kan dia hanya memberikan kita tanda. Tapi tandanya tidak lengkap gitu kalau dalam semiotika gitu kan. Yang ku maksud bahwa kalau memang dia meninggal, kita nggak tahu secara pasti apakah betul-betul meninggal. Dia hanya ngasih tahu kita bahwa kenapa nggak mendengkur, ada apa gitu. Jadi kita nggak dikasih kode lebih jauh. Misalnya mungkin dia pegang gitu kan, nggak bergerak. Ya udah dibiarkan. Menurutku di bagian itu memang sebuah strategi yang berpotensi ya kayak gitu kan. Cuman kan kita kadung merasa bahwa kita pengen menilai cerpen ini secara utuh gitu kan. Jadi kayak tetap aja kayak gitu kita merasa kayak ini pun nggak berhasil kayak gitu. Walaupun ada upaya dia untuk membuat itu. Makanya aku bilang berpotensi. Cuman aku nggak tahu ya kelemahannya di mana, apakah dia si penulisnya ini tidak berupaya untuk mengendap dulu ceritanya gitu kan. Gitu. Karena kalau dia hanya sekadar menceritakan, di sini kan aku melihat bahwa tidak nyampe di otakku gitu kan, di analisisku bahwa ini sampai ke soal kritik sosial, nggak ada. Karena istilahnya tanda-tanda itu nggak ada karena semata-mata berada di dalam domestik gitu ya, dan properti-properti yang disajikan di sini juga properti yang tidak berusaha dibawa ke hal-hal yang sifatnya sosial. Jadi kecenderungannya itu hanya
properti yang disajikan di dalam cerpen itu, yang di dalam rumah itu ya kayak properti yang sifatnya private saja, tidak dibawa menjadi menjadi sesuatu yang berkarakter sosial gitu. Sebetulnya ada yang bisa ditarik ke sana gitu. Cuman gagal juga. Padahal kesempatan itu ada, yaitu ketika dia melihat ada orang-orang yang lewat kemudian menggelung rambut Sanggul. Padahal kalau misalnya kan judul ini perempuan yang menyisir rambut di malam hari. Memang sebagai judul memang sudah sangat bagus ya. Cuman kalau yang dia maksud pengen memberikan semacam nilai-nilai sosial yang ambigu yang bisa dia kritik, itu menurutku hampir dibilang aku nggak nemu kayak gitu. Jadi kayak kesempatan untuk menghadirkan, karena menurutku interiornya lebih kuat ini daripada eksteriornya. Interior ini kan sebenarnya di dalam rumah saja kan, gitu. Bahkan yang di dalam rumah pun itu dibiarkan diceritakan di dalam rumah saja, tidak dimaksudkan misalnya kayak sisir, misalnya ya, sisir kan itu kode gitu kan, bisa kode atau tanda sebagai apa kayak gitu. Dia nggak coba buat benda itu menjadi sesuatu yang bernilai sosial kayak gitu. Jadi ya bernilai untuk tubuh saja gitu. Tubuh perempuan juga kayak saya sampai terbata-bata juga gitu untuk mencari makna cerita ini apa sebetulnya gitu kan. Dalam artian bahwa bukan bermaksud bahwa saya bersikap konservatif ya, bahwa mencari makna, karena menurutku mencari makna dalam prinsipnya menurutku harus tetap ada, apapun itu menurutku makna harus tetap ada di dalam cerita gitu kan, bukan dalam pengertian konservatifnya gitu kan. Jadi aku sebenarnya gagal gitu mencari apa sebetulnya yang hendak dikritik oleh kalau hanya sebatas bahwa tadi ya bahwa ternyata aturan itu tafsiranku ini tafsiran karena di dalam teks nggak ada kan, tafsiranku barangkali dia cuma mau bilang bahwa aturan yang mengungkung perempuan dan sebetulnya tidak betul-betul secara sadar juga, secara ikhlas itu dipatuhi oleh perempuan itu sendiri. Kayak gitu. Jadi kita hanya bisa mengasumsikan bahwa ucapan si ibu itu sebetulnya ucapan si ibu itu adalah cermin dari aturan sosial yang ada di lingkungan si ibu. Kita hanya bisa berasumsi seperti itu karena tidak ada di sini tanda-tanda yang bisa mengarahkan kita ke itu. Maksudku kayak gini, si ibu ini kan dia melarang anaknya untuk menyisir rambut, tapi kita nggak tahu apakah, karena kalau di dalam teks itu kan dia sekadar larangan yang keluar dari si ibu sendiri. Kita melompat lebih jauh dari teks keluar gitu kan, hanya bisa berasumsi ya mungkin ini kata-katanya si ibu barangkali adalah cerminan dari aturan sosial. Mungkin di rumah-rumah lain juga seperti itu gitu. Tapi kan di teksnya nggak ada. Jadi interior banget sifatnya di dalam gitu. Jadi sangat maksudku kayak ini gelas ini bisa properti yang bisa menjadi properti pribadi atau bisa juga mencerminkan yang sosial. Misalnya kalau aku bilang bahwa ini gelasku, itu berbeda kalau misalnya aku cerita bahwa gelas ini dibuat oleh banyak buruh misalnya. Nah, ketika aku menyebut buruh yang membuat gelas ini, itu tanda-tanda, kode-kode kayak gitu. Nah, maksudku kan dia ini sangat interior gitu, kayak susah banget untuk bisa kita jadikan sebagai semacam kritik sosial gitu. Terlalu jauh, jadi kayak cerita hubungan antara ibu dan bapak saja, tapi konteksnya kurang kuat.
secara sosial gitu. Tadi memang sempat hadir ya, dia melihat pemandangan orang yang bersanggul, tapi udah selesai itu saja gitu. Nggak ada kode-kode yang membuat kita bisa menafsir ke sana kemari seperti kemarin cerpennya Sasti gitu kan, kayak gitu. Ya itu sih, daripada panjang lebar nggak jelas omongan saya apa gitu kan. Yang saya bilang tadi sudah saya bilang, saya berusaha mengurai sebetulnya ya gitu, tapi masih gagal juga. Poinnya adalah nampaknya cerpen ini masih gagal kayak gitu untuk menyampaikan sesuatu. Tapi potensinya ada. Itu sih dari saya, pusing ya. Oke, saya juga dari tadi ya baca apa ya maksud dari cerpen ini gitu. Dan seperti yang telah teman-teman sampaikan ya mengenai pendapatnya mengenai cerpen ini gitu. Di sini dikisahkan gitu seorang perempuan yang gemar sekali menyisir rambutnya, entah itu siang, pagi, malam gitu. Tapi ini ibunya tuh kayak selalu melarang gitu. Ih, jangan sering sisir malam hari gitu. Itu nggak baik, pamali, bla 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 gitu. Dan tapi si perempuan ini itu kekeh gitu kayak, ih apa sih hubungannya dengan menyisir rambut malam hari gitu dengan hal itu gitu, kayak nggak percaya dengan pamali dan larangan itulah. Terus di sini kayak ini menurut saya ya nggak cuma sekedar menyisir rambut dengan sisir, tapi kayak memainkan rambut di malam hari itu kayak nggak boleh gitu. Ternyata kan di malam hari tuh sisirnya tetap selalu menghilang gitu. Tapi pas di siang harinya itu dia tetap pakai sisir gitu sebagai properti untuk memainkan rambutnya. Tapi pas di malam hari kayak kenapa tiba-tiba tetap hilang gitu. Entah pas malam hari di awal-awal cerita sama di malam hari di pas tanda tanya ibunya tuh meninggal gitu. Dan terus di sini juga kayak Bentar, kita nggak tahu dia meninggal atau tidak. oh iya tanda tanya gitu, tanda tanya ibunya meninggal. Dan ini antara tokoh perempuan, anak dan ibunya tuh kayak ya seperti jelas ya dia tuh memiliki karakter yang berkebalikan gitu. Mungkin kayak dalam artian si anak itu dia kekeh gini-gini, dia nggak terlalu percaya sama pamali atau hal-hal seperti itulah. Tapi ibunya itu kayak selalu mungkin ada maksud lain ya, tapi selalu mengaitkan dengan hal-hal pamali itu. Kayak jangan gitu-gitu karena nanti bisa memperpendek umur gitu, seperti yang diucapkan oleh si ibunya. Terus tapi juga si cewek ini suka sekali memainkan rambutnya entah siang, entah malam gitu. Dan ada di sini kalimat yang ibunya bilang tuh lebih bukan realistis ya, tapi lebih secara logika gitu. Nanti rambutmu rontok gitu. Dan itu kita bisa percaya gitu. Karena kalau kita terus menerus menyisir rambut tuh kayak nanti bakalan rontok juga rambut kita, dan itu bisa diterima oleh akal gitu. Sedangkan ya kalau dikaitkan dengan nanti umurmu pendek gitu. Dan saya juga pernah mendengar ini kayak pamali ini lah gitu. Jangan sisir rambut malam-malam. Tapi ada kaitannya dengan Lea Lombong. Ya kayak jangan sisir. Ya jangan sisir rambut malam-malam, nanti kayak Sela datang gitu. Bilang. Dan kita kayak, tapi saya selalu kayak, ya apa sih kegiatannya gitu, masa ya kita pas malam hari nggak dibolehin nyisir rambut, jadinya saya tetap sisir rambut gitu. Terus nah di besok harinya itu kayak ada penggalan paragraf yang perempuan-perempuan lewat gitu, dan si cewek ini melihat POV kalau menggulung rambut ya, orang yang menyanggul rambutnya gitu tuh kayak itu kayak nggak bebas gitu menurut saya, menurut si perempuan itu. Padahal kan gaya atau style orang tuh beda-beda gitu. Mungkin dia merasa anggun, dia merasa senang dengan rambutnya yang disanggul, tapi si cewek itu langsung merasa kayak dengan menyanggul rambut tuh kayak nggak ada kebebasan gitu, nggak bebas. Tapi ya itu kayak balik lagi ke orang-orang yang menyanggul rambutnya, mungkin dia merasa senang dengan hal itu, tapi si cewek itu langsung kayak mengkritik bahwa itu saya merasa nggak bebas gitu. Mungkin karena si cewek itu sering dilarang sama ibunya untuk memainkan rambutnya, apalagi si cewek ini suka sekali menggerai rambutnya dan menyisirnya gitu. Dan di endingnya ya tiba-tiba sih kayak kok horor ya gitu, kok ada kesan horor antara
ada kesan horor di mana kayak tanda tanya ya, kita nggak tahu ini dia benar meninggal atau enggak ibunya. Dan terus di malam hari itu sisirnya juga nggak ada gitu. Nah, tapi pas pagi harinya itu ada, dia pakai dia pakai sisir itu untuk memainkan rambutnya. Tapi pas di malam hari tetap nggak ada sisir itu, tapi dia tetap memainkan rambutnya dengan tangannya gitu. Dan kayak tiba-tiba ketika dia keluar dan melihat kamar ibunya yang dari seharian mungkin dia nggak melihat ibunya beraktivitas, terus juga tiba-tiba kok tumben ya lampu di kamar ibunya itu mati gitu, nggak nyala gitu. Dan kayak pas dia masuk tiba-tiba ibunya tuh nggak mendengkur, terus nggak ada tanda-tanda dia masih hidup atau enggak gitu. Ini masih tanda tanya sih ya. Dan kalimat akhir kayak serem banget sih. Jangan nyisir di malam hari ibu gitu. Nah, di mana pas sebelumnya dia selalu diingatkan oleh ibunya jangan melakukan hal itu, dia mengatakan hal itu kepada ibunya gitu. Dan ini mengundang tanda tanya menurut saya ya. Tapi saya masih menelaah lagi ya, apa sih maksud dari cerpen ini. Mungkin itu saja dari saya. Next, Aura. Tapi itu kan dia ngomong sama dirinya sendiri, bukan dia komentarin orang, dia komentar diri. Iya. Ya. Iya, makasih. Makasih siapa ya, saya sendiri. Jadi Oh, Tuhan. karena teman-teman udah banyak komentarin cerpennya, tetap sih saya komentarin cerpennya. Nggak berani sama dosen. Saya mungkin enggak, Oh, aku Berlinda. Iya. Tapi nanti mungkin akan lebih banyak bahas ke cerpen esainya Farhan gitu. Cuma kalau dari cerpen ada 2 bagian yang saya soroti dan ingin saya pertanyakan gitu. Di bagian pertama kalau tidak salah itu dibuka dengan deskripsi kalau si tokoh sedang berkaca. Pokoknya seolah-olah inti dari paragraf pertamanya itu adalah dia kebingungan melihat dirinya sendiri gitu. Yang entah kenapa saya merasa seperti tidak masuk ke cerita-cerita selanjutnya gitu di awalnya. Jangan gitu. Mungkin tapi itu karena minimnya pengetahuan saya. Tapi begitu. Terus sama yang kedua bagian gelung rambut yang sudah teman-teman notice tadi. Saya merasa pada bagian ini memang ada gagasan yang ingin disampaikan, tetapi fondasinya sepertinya kurang kuat gitu. Jadi seperti tiba-tiba dia berbicara dengan terang tentang kebebasan perempuan lewat gelungan rambut itu gitu. Cuma kalau kita lihat dari teksnya sebelum-sebelumnya tidak ada fondasi kuat untuk menopang itu gitu. Itu dari cerpennya. Lalu untuk esainya Farhan sendiri, Farhan bilang kalau si tokoh, jadi ada ketidakkonsistenan yang dibawa di cerpen ini gitu, yaitu si tokoh ini diceritakan dia dia dikendalikan sistem sosial gitu seperti kalau di kata esainya Farhan. Tapi Farhan merasa kalau dia ini merdeka gitu. Dia merasa kalau padahal si tokoh ini nggak kelihatan dikekang oleh suatu aturan, dia kelihatan merdeka karena dia masih bisa melawan gitu. Saya seperti menemukan kontradiksi di esai Farhan. Sebentar, saya cari bagiannya supaya ada bukti. Sebentar. Jadi yang menjadi pertanyaan saya mungkin kan Farhan merasa ini dia merdeka padahal perempuan ini gitu. Tapi kenapa lalu menyimpulkan bahwa cerita ini merupakan suatu cerita yang berisi kontrol terhadap tubuh perempuan.
yang dalam hal ini adalah tokoh perempuan dalam cerita gitu. Jadi seperti ada kontradiksi, apakah dia merdeka seperti yang kamu bilang tadi di esai ini, dan kalimatmu yang bilang kalau dia di sisi lain terkontrol. Jadi bagaimana orang yang terkontrol itu merdeka? Dan Coba bacain kalimat yang mana. tunggu dulu. Dan saya juga tidak mungkin seperti atau saya ingin tahu dia bagaimana caranya mencari bukti gitu dari argumentasi-argumentasi ini. Bagaimana kamu membangun asumsi? Bahwa dia merdeka. Nggak segala asumsi di esaimu. Iya dah, yang poin itu aja deh dulu. Itu. Kenapa saya bilang dia merdeka? Kan ada 3 alasan itu. Iya, Di situ. tapi kan ada kontradiksi. Yang apa? Ini kan saya bacain tadi. Feminisme didapat dari kontrol terhadap tubuh perempuan, yang dalam hal ini adalah tokoh perempuan dalam cerita. Gitu. Jadi seperti kontrol yang saya maksud terhadap perempuan itu adalah perilaku ibunya. Tuh. Bukan bukan anaknya yang merasa merdeka. Kan dia bisa aja berperilaku merdeka tapi dikontrol. Iya kan. Jadi emang cerpen ini dia tentang perempuan yang dikontrol. Itu pertama dari ibunya itu yang mengontrol dia, sama monolog perempuan itu yang dia merasa dia terkungkung dan lain-lain. Ya. Itu sih. Jadi maksudmu tapi saya bingung apakah ini Yang tidak konsisten itu saya maksud adalah si cewek ini dia berperilaku seakan-akan, penulisnya ini dia membuat si tokoh perempuan ini berperilaku seakan-akan dia tuh terkontrol dari monolognya dia, kayak sangat ditujukan kepada dirinya sendiri. Padahal kalau dari teks ada 3 alasan itu yang menurut saya tidak, padahal gitu. Jadi tidak konsisten apakah dia mau buat tokoh perempuan ini merasa dikontrol, atau dia mau merdeka dan melawan kontrol itu. Itu yang saya kira dia tidak konsisten. Lalu kamu menulis di sini, yaitu ketiga hal ini membuktikan kalau tokoh perempuan adalah orang yang merdeka. Tidak ada kungkungan yang dia dapat. Dia mempunyai kendali penuh terhadap dirinya sendiri. Bagaimana itu berkaitan dengan pendapat yang kamu tuliskan di sini kalau ada perilaku mengekang dari ibunya gitu, yang membuat kamu merasa dia tidak konsisten antara apa yang sebenarnya diceritakan di cerpen ini. Jadi saya bingung soalnya di pernyataanmu itu kamu seolah-olah mengatakan kalau cerpen ini seolah-olah mengatakan kalau tokoh ini tidak merdeka, tapi buktinya ada kok ini dia merdeka gitu kan. Kenapa saya bilang seakan-akan dia tidak merdeka? Kan dari monolognya sudah jelas di sini di halaman yang dia bilang nih, ucap perempuan itu lebih kepada dirinya sendiri. Gitu. Itu kayak kalau emang dia merdeka, kenapa dia mengkaitkan gulungan rambut dan lain-lain terhadap dirinya sendiri, sedangkan dia ini orang yang merdeka gitu. Kenapa penulisnya membuat karakter yang seperti ini? Maksudnya kenapa pengkarakternya dibuat menjadi seperti ini? Oke. Mungkin sedikit mulai saya pahami terangnya bagaimana gitu. Lalu pada bagian kalimat awal di esai ini, yaitu cerpen perempuan yang menyisir rambut di malam hari membuka dirinya dengan janji yang kuat. Judulnya spesifik dari bermuatan sosial budaya. Larangan atau pamali menyisir rambut di malam hari adalah kepercayaan yang hidup di berbagai daerah di Indonesia, memberikan sentuhan supranatural. Namun, ketika melihat judul
sebagai pembaca sendiri, tapi ini saya mau kasih disclaimer. Jadi sebenarnya yang saya kasih pertanyaan ke Farhan ini sekaligus untuk saya sendiri gitu. Soalnya kan lagi belajar gimana sih membuktikan argumentasi. Ya. Jadi gitu lah. Maksudku kita semua memang harus mulai bekerja keras gitu untuk hal-hal yang seperti ini kan. Iya, Berpikir. Menantang untuk berpikir lagi kan karena dia endingnya sangat open rasanya. betul. Jadi harapannya sih selain saya juga teman-teman bisa bantu gitu untuk memberikan pendapat. Jadi kamu bilang judulnya spesifik dan bermuatan sosial budaya, larangan atau pamali. Sedangkan dari judulnya sendiri, kalau misalnya kita tidak membaca isinya, tidak ada tendensi dia bermuatan sosial budaya gitu. Iya. Dia ya udah cuma perempuan yang menyisir rambut di malam hari. Kayak dikasih tahu aja ya. Ya, lalu mengapa kamu katakan juga pada paragraf pertama dia memberikan daya kejut. Kamu menjabarkan titik 2 di sini seorang perempuan sedang bercermin tapi seperti tidak mengenali wajahnya sendiri. Alisnya digerakkan naik turun untuk memastikan refleksi di depannya itu adalah wajahnya sendiri. Daya kejut manakah yang kamu maksud dari kalimat itu? Dari dia bercermin kayak tapi tidak mengenali wajahnya sendiri, apa maksudnya gitu. Kan kita kalau bercermin ya udah ini wajah saya yang saya lihat setiap hari. Tapi dia tidak mengenali wajahnya dan dia sampai memastikan benar nggak wajah saya nih. Itu yang menurut saya berpotensi awalnya. Tapi justru nggak dielaborasi. Nggak iya. Nah, Betul. Oh iya, makanya karena itu kamu bilang kita akan mendapati bahwa janji kuat pada paragraf awal tidak dapat ditepati oleh penulis gitu. Iya. Nah, tapi mungkin yang bagian judul itu saja sih dulu. Klarifikasi sih. Bukan, bukan maksudnya mungkin bisa mungkin kamu juga berpikiran kalau itu kayak mirip sama apa yang terjadi di Lombok gitu, kayak katanya Reni tadi soal Nah. sisir di malam hari. sebenarnya bukan di Lombok aja. Oh, Ya, kalau kamu googling ya di Indonesia banyak di Indonesia. Mungkin kenapa saya bilang dia bermuatan sosial budaya dari judul ini, mungkin karena saya kayak sudah membaca cerpen ini berkali-kali gitu. Jadinya saya mengaitkan kalau dia menyisir rambut di malam hari ini adalah larangan di tiap daerah. Mungkin itu ya, bukan yang kayak ke spesifik hanya judulnya ini saja gitu. Kan beda kalau dia menyisir rambut di malam hari sama di siang hari. Sedangkan kalau yang di siang hari tidak ada, jarang lah gitu pamalinya tentang rambut. Gitu. Itu sih sebenarnya saya ada sumbernya, cuman kayaknya sumbernya tuh kayak masih dari kayak Wikipedia dan lain-lain, maka saya tidak kutip. Oke. Terima kasih. Lalu terakhir mungkin saya lebih ke menyoroti gitu ya. Yang saya setuju dari pendapatmu adalah di paragraf terakhir itu kamu mengatakan untuk apa dialog tokoh perempuan di akhir, apakah untuk menekankan plot twist cerita? Kalau benar demikian ini justru menyerang balik akhirnya. Akhir cerita ini terlalu sadar kalau dirinya adalah sebuah twist sehingga kehilangan daya kejut yang seharusnya didapat oleh pembaca. Itu saya setuju karena dia melalui dialog dia menunjukkan ending yang dia mau gitu dari penulis ini sangat terlihat kayak bagaimana itu sangat terang ditunjukkan di dialog itu. Jadi kayak ironinya seolah-olah sedikit dipaksakan pada bagian ending. Itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih. Kita ada waktu berapa? 8, Ya, bisa 7. 7 menit. Yang mau nambah. Ya. Oke. Nambahin mungkin di bagian endingnya sih ya. Di awal kan saya pas baca endingnya itu kayak lah kok gini gitu, yang kesannya itu terburu-buru lah gitu. Tapi pas saya baca ulang lagi, lah kok gini, yang kesannya itu kayak dibilang itu
ada rasa horornya sebenarnya yang saya dapatkan di ending ending ini, dan ada nuansa kayak balas dendam dari Si anaknya itu, karena maksudnya gini, logikanya kalau kita nemu nih ibu kita lah gitu kan, dan itu kan dibilang ibunya itu kan udah kayak apa ya, kok nggak ada mendengkur nih gitu kan, logikanya mungkin kita akan panik gitu kan, akan panik, tapi dia kayak dengan santainya berbisik loh ke ibunya itu, Bu, jangan suka nyisir lah gitu, maksudnya kayak mungkin kan bisa aja dia pakai penggambaran dia ngomong biasa gitu tanpa berbicara. Nah, buat saya kayak kesan berbisik tuh kayak dia kayak ada nuansa balas dendam gitu ke ibunya, gara-gara lah tadi kan ibu bilang nggak boleh nyisir nih, tapi kok dia nyisir. Nah, itu kayak ada nuansa balas dendam itu, makanya pas saya baca, aduh ini kayak horor juga gitu, yang ngebuat yang kayak di gambar itu sebenarnya secara apa ya, secara interpretasi ke pembaca mungkin cerpen ini berhasil gitu ngebuat orang berinterpretasi banyak, tapi tadi itu kekurangannya mungkin dia kurang mengelaborasi tadi itu, dia terlalu banyak menebar clue, tapi dia tidak mengelaborasi clue itu biar orang dan buktinya hari juga kan yang saya pendapat saya bilang ada bahasanya kan agak susah juga dibuktikan gitu, karena tidak ada perpanjangan clue itu yang yang cuma tidur kan. ya gitu kan, jadi itu dia memang benar-benar sangat kurang untuk mengelaborasi clue-clue yang dihadirkan. Aku sih setuju sama poin-poin misalnya Farhan bilang ya, memang fondasinya nggak kuat kayak gitu kan, jadi banyak yang itu saya nggak, aku cuman Tapi dia banyak menggunakan deskripsi gitu untuk ya menceritakan suasana. Atau kalau saya lihat di cerpennya itu yang direpetisi itu kodok, suara kodok gitu. Apakah itu untuk menunjukkan suasana pedesaan gitu? ya. Kayak banyak memainkan deskripsi seperti Mewah. itu. Iya, Mepet sawah. ya mungkin seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengelaborasi yang tadi itu gitu. Ini tapi panggang. Tapi Oh bukan, Digoreng crispy tuh kok Bukan, dipanggang. goreng. yang goreng aja. Udah jangan salah. Itu dulu, ayo silakan apa? enggak ada. Oh ya udah deh, Ya udah deh. ada. Saya mau highlight aja sih terkait. Saya lupa tadi. Kok dia kalau pegang mic soft spoken. Iya. Di bagian kodok, nah dia ngejelasin tentang kodok. Yang tadi dibilang sama Desi yaitu mepet sawah, berarti yang latarnya itu yang bisa saya asumsikan itu bahwasanya latarnya seperti di pedesaan gitu. Jadi kalau saya sendiri berpendapat bahwasanya secara ini sangat berkaitan dengan kultural sebuah masyarakat komunal gitu. Karena orang yang menjadi penuturnya itu adalah ibunya gitu. Dari sih Aku nanya, coba menurut kalian apa artinya ini? Ketika seusai scene yang sekumpulan perempuan lewat dan dikomentari gitu ya oleh si tokoh utamanya ini. Perempuan lewat, dia lihat kayak rambutnya yang katanya tersanggul rapi, yang dia bilang kayaknya bukan sanggul, cuman digulung aja. Itu apa sih bedanya? Nah, yang aku mau tanyakan ini nih, tiba-tiba yang tadi disinggung juga sama Farhan soal ucapan yang ditujukan yang lebih kepada dirinya sendiri, itu yang dia bilang gulungan rambut itu menggulung kebebasan. Itu maksudnya apa? Menggulung kebebasan itu kayak mengalahkan, apa maksudnya? Mungkin menyimpan kebebasan. Kemudian yang kedua, ini subjektif sih, karena soal referensi menurutku juga kayaknya kurang bagus dalam satu kalimat ada dua kata yang sama.
Oh iya. Bagaimana? Gulungan. Gulungan rambut itu menggulung kebebasan. Gitu menurutku ya, tapi ini soal referensi sih ya, cuman menurutku. Mungkin bisa dia pakai sementara kata menggulung itu dia bisa secara literal, tapi juga dia punya bisa berarti simbolik. Karena kan orang kalau misalnya sedang mengomentari sebuah apa ya, fight gitu, fighting apa namanya, kayak boxing segala macam, menggulung itu kan selalu maknanya adalah menguasai, menjatuhkan kayak gitu. Jadi kayak gulungan rambut itu menggulung kebebasan. Gitu kan, gitu. Ya kalau mungkin secara harfiah ya it's okay, nggak ada masalah. Berarti maksudnya kayak yang ada di dalam gulungan itu sebetulnya adalah kebebasan. Mungkin maksudnya begitu gitu kan, gitu. Kalian butuh embusan angin untuk terlihat tegar. Kalian perlu menggerai rambut untuk membuktikan bahwa kalian tak selemah apa yang orang pikirkan. Nah ini yang tiba-tiba kalimat yang muncul begitu saja seperti kayak nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan, terus nggak di ini lagi ke apa namanya, nggak dielaborasi gitu kan, kayak lepas begitu saja tanda ini sebagai semiotika gitu kan, lepas gitu, sehingga kita sebagai pembaca yang ya berusaha bukan hanya merasakan kesan pertama tapi ingin memeriksakan lebih jauh, jadi kayak setengah mati berpikir ini maksudnya apa, kayak lepas semua kode-kode ini gitu, tanda-tanda ini lepas gitu, kayak gitu. Jadi terlalu banyak tanda. Ini memang betul menurutku, kayaknya untuk sementara kita boleh setuju deh bahwa ini pondasinya nggak kuat kayak gitu kan, terlalu banyak tanda-tanda yang tidak begitu mengikat. Dan secara pribadi saya merasa bahwa belum betul-betul masuk ke dalam cerita. Artinya kayak misalnya menurutku ya kurang showing, memang masih kurang detail showingnya. Misalnya aku pengen tahu misalnya apakah ibunya sama tinggi sama dia misalnya kan, apakah coklat atau tidak, rumahnya seperti apa, dindingnya seperti apa, menurutku bisa tuh disebar. Itu menurutku kayak belum showingnya tuh belum dapat, tellingnya yang banyak kayak gitu. Apakah sisirnya itu sisir yang seperti apa, bisa di kampung kan beda. Detail-detail itu menurutku juga ternyata nampaknya yang menjadi kelemahan yang membuat kita kayak belum begitu, setidaknya aku ya tidak begitu masuk ke dalam cerita, belum begitu detail gitu. Kayak gitu misalnya ketika perempuan yang lewat itu menggulungnya seperti apa, kayak gitu kan, misalnya apakah mereka mengenakan pakaian hitam-hitam atau sebenarnya. Menurutku kalau ada itu setidaknya bisa menambal sedikit gitu kekurangan. Ya kalau aku sih seperti itu. Reni mungkin. Apa ya? Heran. Oh ya, aku mau komentari esainya Farhan. Ini menurutku murid pertama Catherine Bendel di teman baca ini. Oh betul. Karena kata Pamali juga ada di dalam. Betul kan ya? Belum bisa baca. Ya ada dia membahas soal Pamali juga. Nanti kamu bahas Bu Mali mungkin. Cuman ya menurutku sebagai usaha pertama ini sudah cukup bagus, tapi kalau misalnya seandainya butuh waktu lebih lama, tinggal dirapikan saja sih sebetulnya, perkuat lagi gitu. Tapi esaimu ini sama berpotensinya sebetulnya dengan cerpen yang kamu bahas gitu. Dan menurutku ini usaha pertama yang cukup berhasil. Maksudku ini berbeda dengan esaimu yang sebelumnya. Menurutku ini usaha yang cukup bagus sih. Karena yang sebelumnya dia ngirim, bukan esai yang membahas operasi teks berikutnya ya. Sebelumnya kamu kirim, menurutku masih kayak kamu revisi lagi kan? Ya masih mentah kayak gitu. Nah ini menurutku bagus gitu. Tapi dia banyak ini apa namanya, Apa? mengobservasi Catherine. Asik. Iya itu kau baca. Harimau. Terus-terusan gitu. Ya, harus gitu. Keren. Harimau. Next deh. Harimau. Oh, nggak ada. Ada? Yang punya sisir.
Atau karena mau maghrib Ya. jadi kita Ya. cukupkan dulu ya teman-teman. Oke. Emang diskusi yang panjang ya, padahal lebih sedikit dari biasanya orang-orangnya. Cuma justru karena itu malah bisa lebih intimate dan intimate. pembahasannya juga lebih ketat. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Farhan yang sudah keren abis. Banget. Asik. Ya. Oke, jadi untuk menutup operasi teks hari ini, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan juga sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir dan sudah membaca esai ataupun cerpen pada hari ini. Sekian operasi teks hari ini, sampai jumpa lagi. Foto dulu. Oh, ini.